Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu surah dalam Al-Quran yang sangat pendek dan seluruh umat Islam bisa kita bahasakan seperti itu, menghafalnya. Hanya saja sedikit di antara kita yang merenungi makna dan kandungan pesan Allah dalam surah tersebut, yaitu surah Al-Asr. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali agar setiap muslim secara khusus dan umumnya manusia tidak menyia-nyiakan waktunya, dan bagaimana selama hidup di dunia ini dia harus memaksimalkan waktu yang sudah Allah berikan kepadanya, tepatnya umurnya, lalu kemudian terinci dalam bentuk hari, bulan, jam, detik dan seterusnya. Jadi judul khutbah Jumat kita insyaallah pada kesempatan ini adalah maksimalkan waktumu hai muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Dan ulama mengatakan Allah tidak menggunakan waw kasam atau waw sumpah di sini, kecuali yang datang setelahnya adalah hal yang penting. Seperti misalnya Allah juga bersumpah wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu subuh. Allah SWT mengingatkan selalu tentang masalah itu dengan sumpahnya. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusr, banyak sekali manusia dalam keadaan rugi. Maksudnya menyia-nyiakan waktunya. Mereka hanya menggunakan waktu itu pada hal-hal yang minimal mubah dan terlalu berlebihan dalam mubah, apalagi dipakai dalam hal yang haram. Makanya Allah menekankan setelah itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya dalam beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ini yang tidak akan rugi, dan akan kita rincikan pendapat para ulama berhubungan dengan masalah itu tentunya. Dan akhirnya Allah mengatakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, maka saling menyampaikanlah wasiat penting ini, kebenaran ini, dan juga bersabarlah dalam mengisi waktu-waktu kalian dengan ketaatan kepada Allah. Saudaraku seiman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan tentang masalah pentingnya waktu ini, dan beliau berkata, ma nudimtu aw nadimtu ala syai'in nadmi ala yawmin gharabat syams naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Artinya, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari terbenam di hariku itu, dan ajalku telah berkurang sehari namun amalanku tidak bertambah. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dengan statement yang menarik dalam masalah ini. Dia mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu pada hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan rahmat Allah, tidak mendatangkan pahala, tidak akan meninggikan derajat di surga pada saat meninggal nanti, atau menyelamatkan dari api neraka. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah. Wad darul akhirah, dan juga 'anillahi wad daril akhirah, dan juga negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahlaha, sementara mati hanya memutuskanmu antara kau dengan dunia ini. Hasan Basri rahimahullah pernah menyampaikan statement yang juga menarik dalam masalah ini. Dia pernah berzikir sementara ngantar jenazah. Jadi dia berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi rupanya ada seorang anak muda di sebelahnya yang mendengar zikirnya dia. Lalu kemudian bertanya, wahai imam, kalau imam seperti kita sekarang kiai atau ustadz, wahai imam, kenapa anda berzikir sementara antar jenazah? Seakan-akan anak muda ini ingin tahu apakah itu ada dalilnya atau tidak. Maka Imam Hasan Basri mengatakan nasihatnya, dan ini diangkat, dinukil oleh para ulama untuk menjadi pelajaran bagaimana beliau memaksimalkan waktunya. Maka dia mengatakan, berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa lagi berzikir. Oleh karena itu teman-teman sekalian, beliau juga pernah menjelaskan rahimahullah dalam statement yang lain, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahhu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai, kata Hasan Basri, kaum, maksudnya adalah para sahabat, karena beliau generasi tabi'in. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya daripada dirham atau hartanya.
Dan juga bagaimana Nabi SAW memaksimalkan waktu dan memberikan contoh kepada para sahabat. Pernah satu waktu dalam hadits Bukhari dijelaskan, baginda Nabi SAW selesai salam mengimami sholat asar, kemudian tiba-tiba beliau berdiri dan melangkah dengan cepat sampai melewati pundak-pundak para sahabat. Dan saking cepatnya maka para sahabat pun kaget pada saat itu. Gak lama kemudian pada saat sahabat masih belum menyelesaikan zikirnya, Nabi SAW kembali lagi ke tempat beliau mengimami tadi di mihrab, kemudian beliau berzikir habis sholat. Setelah selesai zikir semuanya, para sahabat bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, ada apa tadi? Kami belum pernah lihat Anda bergerak secepat itu." Maka kata Nabi SAW, "Sesungguhnya sebelum sholat tadi aku sudah membungkus beberapa bungkusan kurma yang aku niat untuk sedekahkan dan aku lupa mengeksekusinya. Maka aku mengeksekusinya dulu kemudian aku kembali lagi." Saking pentingnya untuk segera mengisi waktu kita dengan amal saleh. Dinukil juga dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "Wa nafsuka in ashgaltaha bil haqqi wa illa ashgalathu atau ashgalatka bil batil." Jika dirimu tidak kau sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Makanya Nabi SAW ingatkan saudaraku seiman dalam sabda beliau yang masyhur dalam hadis Bukhari juga, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi pada saat kita punya waktu senggang harusnya diisi dengan amal saleh. Minimal dengan amal-amal sunnah kalau wajib sudah terpenuhi. Dan kita temukan dalam kisah-kisah para salafus saleh, mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka. Jadi kalau ada waktu kosong, maka selalu berpikir, kira-kira saya isi dengan amal saleh apa lagi? Amal saleh apa lagi? Ulama juga menyebutkan bahwasanya ada beberapa kiat untuk bisa mengisi waktu dengan baik. Yang pertama, tentu bagaimana seseorang memiliki ilmu, dia belajar agar dia faham adanya kehidupan akhirat dan dia yakini masalah itu, sehingga akhirnya dia selalu mengisi waktunya dari pahala ke pahala apalagi, dari membantu orang ke membantu orang yang lain apalagi, dari zikir dan doa ke zikir dan doa yang lain lagi dan seterusnya. Maka dia akan sibukkan dengan itu karena dia punya ilmunya. Seseorang yang menyanyikan waktu karena tidak punya ilmu dan dia menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Ada orang kita temukan sepanjang hari duduk di pinggir jalan, di sebelah got, di sebelah pembuangan air dan segala macam, main catur atau ngomong-ngomong kosong sambil tertawa-tawa sampai malam, dan itu berjalan bertahun-tahun. Sampai sebagian salafus saleh berkata pada saat melihat sebagian anak muda yang menghabiskan waktu mereka nongkrong di pinggir jalan tanpa ada manfaat, mereka mengatakan, kalau seandainya waktu bisa dibeli, maka saya akan beli waktu dari mereka. Karena waktu itu tidak bisa ditambah, umur orang sudah ditentukan. Kalau seandainya ada orang sengaja menyanyikan waktunya dan dia bisa jual, maka para salafus saleh ingin membeli waktu mereka itu agar bisa menambah umurnya dan bisa dipakai untuk beramal saleh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah wasiat sederhana. Bagaimana kita menyibukkan diri dengan amal saleh, sibukkan diri dengan keimanan, selalu bertanya kebaikan, setelah itu kebaikan apa lagi, ya, dan pendekatan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah apa lagi, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri ke maksiat yang lain lagi dan seterusnya. Bahkan ulama mengatakan pada hal-hal yang mubah pun itu seharusnya seseorang menghindari kalau sampai berlebihan. Pernah ada seseorang pulang dari pasar bertemu dengan Umar bin Khattab di jalan, dan orang itu memegang daging. Maka kata Umar radhiyallahu anhu bertanya pada orang tersebut, "Kau dari mana?" Dia mengatakan, "Dari pasar." "Apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Saya beli daging." "Kenapa kau beli?" "Karena saya lagi pengen makan daging." Wasiat Umar ini hanya dipahami bagi orang yang memiliki ilmu. Maka Umar mengatakan setelah itu ini sebagai wasiatnya, "Apakah semua yang kau inginkan kau beli?" Artinya masa waktumu kau habiskan hanya sekedar memenuhi keinginanmu semuanya? Nah, di sini ada wasiat yang penting tentang masalah waktu. Artinya boleh kau makan daging, tapi jangan sampai hanya sibuk dengan itu saja. Ada orang sibuk dengan kuliner misalnya dari pagi sampai malam. Bahkan saya pernah temukan ada sebagian orang bercerita dengan bangganya, kalau dia hanya untuk mengejar sebuah kuliner, dia harus pergi keluar kota, bahkan keluar negeri dan pulang pergi hanya karena ingin menikmati makanan tersebut. Ini membuang-buang waktu pada hal yang sia-sia. Padahal baginda Nabi SAW mengatakan, "Cukuplah wahai anak Adam engkau memakan makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri." Artinya yang termudahkan. Bahkan kalau makanan pun dihidangkan depan mata kita, Nabi SAW wasiatkan kepada Salamah, anak dari istri beliau Ummu Salamah, "Ya gulam, wa kul mimma yalik."
Setelah beliau wasiatkan harus baca basmalah pakai tangan kanan, beliau mengatakan dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Karena juga ini dihitung seakan-akan membuang-buang waktu. Saya pernah menghadiri sebuah majelis Syekh Abdul Razak hafidhahullah di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian beliau membahas pada saat itu tentang hikmah kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan atau dari WC kita membaca gufranak, pengampunan wahai Tuhanku. Padahal bisa saja orang di kamar mandi sedang tidak berbuat dosa. Mungkin memang maaf dia buang air kecil atau buang air besar, ada hajatnya. Tapi kenapa kita membaca gufranak? Maka beliau menukil mengatakan, para salafus saleh mengatakan karena dianggap bagian daripada butuh pengampunan dari Allah. Karena pada saat orang duduk di WC dan tidak bisa berzikir kepada Allah, hanya karena pada saat di WC tidak bisa berzikir dianggap ada waktu yang sia-sia, sehingga akhirnya dianggap itu adalah harus memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian salafus saleh, mereka kalau masuk di kamar mandi di zaman dulu, dinukil kisah-kisah dari mereka, mereka menyuruh anaknya untuk duduk di depan kamar mandi di satu ruangan dan membaca sebuah kitab dengan mengeraskan suara agar dia mendengarkan apa yang sedang bisa diambil manfaat, padahal mereka sedang di kamar mandi. Bukan mereka yang membacanya, tapi orang lain yang membacanya supaya supaya waktunya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tentu kalau kita ingin bahas ini teman-teman sekalian akan sangat panjang sekali. Intinya kita ambil wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr, bagaimana kita jangan nanti rugi dan menyesal. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan laita syababu yaudu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sehari saja, tidak akan pernah bisa terulang. Ada sebuah kejadian sebagai penutup dalam khutbah kita, saya merasa sendiri menyesal dan sampai hari ini mungkin akan terus saya sesali kenapa saya sempat menunda sebuah amal soleh dikarenakan hanya karena amal soleh yang lain, tapi syaitan bisa masuk di situ. Suatu waktu di Jakarta Selatan sini di Kampung Melayu saya ada pengajian, kemudian selesai pengajian pas azan duhur. Waktu itu saya keluar dari majelis taklim, kemudian ada seorang ibu kelihatan dari penampilannya bajunya kotor, gendong bayi, memberikan isyarat minta bantuan. Saya sudah niat ingin membantu sebenarnya, hanya saja waktu itu pikiran saya berkecamuk antara bantu atau nanti saya ketinggalan sholat, karena saya ingin mengejar sholat di saf awal waktu itu, takut ketinggalan takbiratul ihram pertama dan seterusnya. Sebagaimana kita sudah tahu keutamaannya. Maka pada saat itu saya mengatakan, Bu nanti ya setelah sholat. Kemudian saya pergi sholat, setelah sholat dia duhur, saya pulang. Subhanallah, ibu itu sudah tidak ada di tempatnya. Saya naik ke mobil, kemudian saya keliling di sekitar pengajian itu 3 kali atau 5 kali saya keliling, tidak temukan ibu yang sama. Waktu itu saya jadikan sebagai bahan muhasabah. Apa susahnya dan berapa waktu yang dibutuhkan hanya mengorek kantong, mengambil uang lalu berikan ibu tersebut, cuma hitungan detik, kemudian saya pergi sholat, sehingga saya bisa meraih 2 kebaikan. Ini sebuah pelajaran bagaimana kita introspeksi diri kita agar selalu mengisi dengan amal-amal saleh, dan harus kita sesali waktu-waktu yang kita buang pada hal yang sia-sia. Insya Allah kalau kita sudah biasakan diri kita dengan ini, maka secara otomatis saudaraku seiman, nanti kita akan merasa kalau duduk di depan orang yang omongnya kosong, kita akan tidak akan merasa betah, atau kita akan merasa lebih baik kita pindah ke keadaan yang lain. Saya sudah sempat merasakan masalah itu. Kalau duduk dan omongnya sesuatu yang tidak bermanfaat, maka saya merasa gelisah. Rasanya apa manfaat yang bisa saya dapatkan? Itu akan muncul karena kita coba menerending diri kita dan melatih agar selalu mengisi pada hal yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak Kau dipuji, sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai Engkau ridho dengan pujian kami dan Engkau jadikan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami telah berlumuran dengan banyak kesalahan dan dosa, membuang-buang waktu mungkin pada hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Maka maafkanlah semua kesalahan kami dan masukkan kami dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami mohon kepada-Mu bukan hanya Engkau maafkan dosa-dosa kami, tapi Engkau ganti ya Allah menjadi pahala.